Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Mohon maaf, di tahun 2023, Anda yang memiliki kakak dengan ciri-ciri berikut ini tentu tidak akan lagi mendapatkan bantuan sosial di tahun 2023. Kira-kira apa ciri-ciri kakak yang dimaksud sehingga kakak yang memiliki ciri-ciri tersebut tidaklah akan memperoleh lagi bantuan sosialnya di tahun 2023? Apakah Anda termasuk yang memiliki kakak dengan ciri-ciri yang akan saya sebutkan di kesempatan video kali ini? Nah, sebelum kita membahas perihal tersebut, tentu izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada para subscriber setia di channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda karena tanpa dukungan dari Anda, channel ini tentu tidak bisa berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh SDM Pendamping Sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, tidak perlu bertele-tele dan tidak perlu berlama-lama lagi. Terkait dengan kabar, tentunya ini kabar buruk dan mohon maaf bagi yang KPM memiliki ciri-ciri KK berikut ini. Tentu Anda tidak perlu berharap lagi bantuan sosialnya bisa cair di tahun 2023. Kira-kira mengapa itu bisa terjadi dan ciri-ciri kakak yang seperti apa yang dimaksud sehingga kakak yang dengan ciri-ciri tersebut ini tidak layak lagi memperoleh bantuan sosialnya di tahun 2023, baik itu sembako maupun program Keluarga Harapan. Oke ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa di dalam peraturan di Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk masing-masing bantuan sosial ini tentunya memiliki kategori-kategori tertentu atau syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh KPM. Misalnya untuk program Keluarga Harapan sendiri, selain ada di DTKS, lalu dikategorikan sebagai masyarakat kurang mampu, di dalam PKH sendiri itu minimal KPM yang menjadi target penerima PKH adalah mereka-mereka yang minimal memiliki satu dari ketiga komponen yang ada, baik itu komponen pendidikan, komponen kesehatan, maupun komponen kesejahteraan sosial. Nah, termasuk juga di bantuan pangan non-tunai, seperti itu. Bagi masyarakat yang memiliki KK berikut, tentu ini tidak akan cair bantuannya. Dan mohon maaf saya tidak bisa menampilkan di layar ya untuk sampel KK-nya, untuk contoh KK yang dampingan saya karena memang sekali lagi saya menghormati privasi ya. Di video sebelumnya pun seperti itu. Saya tidak bisa mengunggah Kakak sebagai contoh, karena Kakak ini adalah data yang harus kita lindungi privasinya dan harus kita hormati data-data privasi yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Saya hanya ingin memberikan gambaran jelas kira-kira ciri-ciri Kakaknya seperti apa. Langsung saja ya. Jadi ciri-ciri Kakak yang tidak akan cair bantuannya di tahun 2023. Yang pertama adalah non-komponen ya, exclude non-komponen atau tidak adanya komponen. Ini berlaku untuk mereka-mereka yang mempunyai atau yang menerima bantuan program Keluarga Harapan. Maksudnya exclude non-komponen, bagaimana non-komponen? Nah, saya sudah menjelaskan di awal terkait dengan syarat minimal masyarakat untuk bisa menerima bantuan PKH. Meskipun nama Anda ada di DTKS, ya nama keluarganya ada di DTKS, dianggap valid dan juga lalu selanjutnya Anda ini berkategori sebagai keluarga yang kurang mampu, tetapi jika Anda tidak memiliki komponen atau exclude non-komponen, maka otomatis bantuan program Keluarga Harapan tidak bisa cair lagi ya, apalagi ketika di tahun 2022 Anda masih memiliki komponen dan di tahun 2023 komponen Anda sudah habis ya, maka otomatis di tahun 2023 Anda tidak berhak lagi untuk menerima bantuan program Keluarga Harapan. Nah, bagaimana contoh kakaknya? Contoh kakak yang saya miliki di daerah dampingan saya, ini yang akan masuk sebagai kategori non-komponen adalah kakak dengan 3 ART, ya 3 ART yang ada. Di dalam satu kakak tersebut ada nama suami, ada nama istri. Usianya masih di bawah 60 tahun. Suaminya masih berusia 51 tahun, istrinya berusia 45 tahun. Dan di dalam keluarga tersebut memiliki anak yang sudah berusia SMA, yaitu dengan jenjang pendidikan SMA atau SMK kelas 3 atau kelas 12. Nah, bagi kondisi KPM dengan Kakak seperti itu, mungkin apakah Anda memiliki ciri yang sama?
maka bersiap-siap di tahun 2023 tentu bantuannya tidak bisa cair kembali. Karena apa? Karena bagi kakak yang saya miliki ya di daerah dampingan saya, anak yang berusia SMA dan sudah di jenjang kelas 12, maka otomatis sebentar lagi mereka akan lulus dari sekolah ya, lulus sekolahnya. Sehingga ketika lulus dari pendidikannya dan otomatis keluarga tersebut tidak akan memiliki komponen lagi, alias komponen pendidikannya sudah berakhir. Dan mengapa tidak bisa memperoleh bantuan lagi? Karena jika kita lihat tidak ada komponen pendukung lain yang menjadi alasan bahwa keluarga tersebut bisa terus memperoleh bantuan PKH. Karena jika dilihat dari usia kepala keluarganya ini masih berada di usia di bawah 60 tahun, apalagi istrinya. Jadi seperti itu. Itu adalah ciri yang pertama, yaitu exclude non-komponen dalam artian untuk penerima PKH jika di dalam kakaknya tidak ada komponen lagi ya, seperti contoh tadi, maka otomatis bantuan PKH di tahun 2023 tidak bisa Anda terima. Termasuk juga bagi misalnya di dalam satu kakak terdapat 3 atau 4 ART ya, 4 ART. Satu di kepala keluarga dan juga ibunya ini usianya di bawah 60 tahun, berarti non kategori untuk lansia, tidak masuk kategori ya. Lalu juga anaknya sudah kelas 3 SMA dan mau lulus. Dan untuk adiknya ini SD atau balita mungkin, dan ternyata karena memang takdir balita atau anak SD atau adik dari anak SMA tadi ini ternyata meninggal dunia. Berarti otomatis ini sudah tercatat dan valid di Dukcapil, berarti tidak memiliki komponen lagi untuk keluarga dengan ciri kakak tersebut. Nah, ini bisa saja terjadi karena memang kondisi sosial ekonomi, kondisi kehidupan masyarakat ini bisa berubah-ubah atau sifatnya adalah fluktuatif. Itu. Selanjutnya, ciri kakak yang kedua yang tidak bisa cair bantuannya, yaitu kakak dengan status invalid. Nah, status invalid ini bisa terjadi manakala ada mungkin pernah dalam satu keluarga ini membuat kakak lebih dari satu. Ya, mungkin ada yang membuat kakak pertama, lalu ternyata ada mungkin kasus lain misalnya seperti yang saya temukan ternyata bercerai, membuat kakak baru, sedangkan kakak lama belum diupdate ya, belum terdata. Jadi nama di kakak lama ini masih lengkap suami istri, ternyata di kakak terbarunya ini nama istri sudah pisah kakak, seperti itu. Dan ini sering terjadi di daerah dampingan saya. Ketika ada pisah kakak lalu juga misalnya masuk bantuan dengan suami yang baru dan nama anaknya ini ditambah dari anak bawaan istri. Jadi kasus dari KPMPK ini komplit sekali ya, dan kita membutuhkan pemecahan yang luar biasa. Dan dengan kasus-kasus seperti itu biasanya kakak ini terbaca tidak valid karena nama yang bersangkutan ini masih ada di dalam kakak yang lama. Ini biasanya terjadi di kasus yang sudah cerai ya, pisah kakak. Ini biasanya sering terjadi adanya kakak invalid. Sehingga dengan adanya double nomor kakak tersebut, maka KPM ini tentu akan bermasalah dengan Dukcapilnya ya, baik itu di kakaknya maupun bisa jadi nanti ada di nomor induk kependudukannya, ini bisa bermasalah. Dan dengan ciri-ciri kakak bersatu tersebut, maka saran saya jika ada kasus yang sama, misalnya ada perpisahan atau perceraian, maka sebaiknya kakak ini kedua-duanya harus diupdate ya, baik kakak lama maupun kakak yang baru, agar tidak terjadi invalid data di kependudukan dan catatan sipil. Itu bagi penerima bantuan sosial. Selanjutnya untuk ciri yang terakhir atau yang ketiga ini terkait dengan exclude sejahtera. Jadi jika di tahun 2023 nama di KK ini termasuk target dari exclude sejahtera, maka otomatis jangan berharap lagi bantuan sosial di tahun 2023 bisa cair kembali. Mungkin jika di tahun 2022 Anda lolos, maka di tahun 2023 jangan harap lagi. Exclude sejahtera ini maksudnya apa? Bahwa kakak dengan ciri-ciri exclude sejahtera ini ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai orang yang mampu. Karena apa? Karena profesi, ya mungkin di kepala keluarga atau salah satu anggota rumah tangganya ada yang berprofesi sebagai guru, ASN ya, baik itu PNS maupun P3K, ada juga yang berstatus sebagai TNI atau Polri dan juga berstatus sebagai pensiunan. Nah,
Dengan status pekerjaan seperti itu ya, ASN, TNI, Polri, dan juga pensiunan, maka secara otomatis kakak yang berciri tersebut tidak layak untuk memperoleh bantuan sosial di tahun 2023 atau kategorinya adalah exclude sejahtera. Oke, itu adalah 3 ciri kakak yang saya sebutkan dan tentu ketiga ciri tersebut jika Anda miliki maka otomatis mohon maaf Anda tidak akan bisa berharap bahwa bantuan sosial, baik itu sembako maupun PKH maupun bantuan sosial lainnya di tahun 2023 bisa cair kembali. Seperti itu ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.